Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan menjawab latihan soal P3K dalam hal kemampuan manajerial dan kemampuan sosial kultural. Tentu saja soal-soal yang kita jawab kali ini adalah soal yang berasal dari paket tryout dari Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung dalam Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center, silakan mendaftar lewat link yang terdapat di profil saya. Tentu saja teman-teman akan mendapatkan diskon yang besar ketika menggunakan link dari saya. Nah, di sini kita akan melanjutkan menjawab soalnya karena di video sebelumnya kita sudah menjawab nomor 1 sampai nomor 10. Maka di sini kita akan langsung menjawab nomor 11. Nah, di sini kita terdapat soal yaitu saat melakukan kerja kelompok ada rekan Anda yang masih kesulitan mengerjakan bagiannya, maka yang Anda lakukan adalah A. Membantu setelah memastikannya pekerjaan selesai. Jadi kita harus membantu setelah memastikan pekerjaannya selesai. Kemudian B. Langsung membantunya karena itu adalah sahabat saya. C. Segera mengerjakan bagiannya karena khawatir nanti akan memperlambat kerja tim. D. Mengajak anggota lain untuk bersama-sama membantu anggota tersebut. Tentu saja ketika kita mendapatkan rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan bagiannya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus membantu ya, dan memastikannya bahwa pekerjaannya selesai. Nah, adapun untuk pembahasannya di sini ya, jawaban yang benar adalah bagian A ya dengan nilai 4. Membantu anggota tim adalah hal yang harus dilakukan dalam sebuah kerja tim. Tapi sebelum Anda membantu anggota tim yang lain, pastikan bahwa pekerjaan Anda telah selesai sehingga Anda tidak meninggalkan kewajiban Anda terlebih dahulu. Jadi kita harus mengerjakan bagian kita terlebih dahulu. Setelah kita selesai, maka kita bisa membantu rekan kerja yang lain. Nah, di sini tentu saja jawabannya juga positif. Di sini adalah mengajak anggota lain untuk bersama-sama membantu anggota tersebut. Tentu saja ini akan memperlama waktu ya, karena kalau kita sudah selesai bekerja, kemudian menunggu teman lain untuk selesai bekerja, lalu kemudian membantu anggota tersebut secara bersama-sama, tentu saja itu akan memperlama waktu ya dalam bekerja, sehingga setelah kita sudah selesai bekerja, maka kita langsung membantu rekan kita yang mengalami kesulitan. Selanjutnya nomor 12. Apa yang akan Anda lakukan jika atasan Anda memerintahkan untuk memasukkan beberapa kwitansi pengeluaran sehingga dia bisa mengambil keuntungan dari hal tersebut? A. Menolak secara tegas meskipun konsekuensinya adalah pemecatan. B. Menerima perintah atasan karena saya adalah bawahan yang loyal. C. Menolak karena saya tidak diinginkan bagian dari transaksi tersebut. D. Menuruti karena ini adalah bagian dari tugas. Nah, tentu saja soal ini mencakup dalam hal konsep integritas, yang dimana ini akan berbicara tentang kejujuran dalam bekerja. Jadi ketika kita mendapatkan kondisi di mana seorang atasan ingin memalsukan ya kwitansi pengeluaran supaya dia bisa mendapatkan keuntungan, maka jawaban yang paling benar adalah kita harus menolak secara tegas meskipun konsekuensinya adalah pemecatan. Nah, tentu saja kalau bagian B tentu saja tidak benar ya, karena kita menuruti perintah atasan yang salah ya. Nah, kemudian C. Menolak karena saya tidak dijanjikan dari transaksi tersebut. Tentu saja ini merupakan suatu penolakan yang bersebab ya, ada sebabnya karena dia tidak mendapatkan bagian dari transaksi tersebut. Kalau mendapatkan bagian berarti dia tidak menolak. D. Menuruti karena ini adalah bagian dari tugas. Tentu saja ini juga salah karena itu merupakan bukan bagian dari tugas. Jadi untuk pembahasannya, A. Sikap integritas selalu ditandai dengan kejujuran meskipun konsekuensinya adalah kehilangan pekerjaan. Jadi untuk soal nomor 12 ini berhubungan tentang integritas. Selanjutnya nomor 13. Bagaimana pandangan Anda tentang masalah yang dihadapi oleh tim? A. Ketua tim bertanggung jawab penuh atas masalah tersebut. B. Memberikan bantuan kepada tim jika dibutuhkan. C. Menawarkan bantuan sehingga masalah bisa segera terselesaikan. D. Menggerakkan anggota lain untuk mendukung anggota ketua tim menyelesaikan masalah ini. Tentu saja jawaban yang paling benar di sini adalah bagian C. Kenapa bagian C? Kenapa menawarkan bantuan sehingga masalah bisa segera terselesaikan? Bisa memiliki nilai 4 ya. Di sini pembahasannya tentu saja jika Anda merupakan bagian dari tim, maka masalah tim juga adalah masalah Anda.
sehingga Anda memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja di sini kita punya kita punya beban ya, yang dimana ini merupakan kinerja tim, maka kita harus menawarkan bantuan. Jadi untuk bagian B ini juga ada benarnya, tetapi kita menunggu orang tersebut atau tim kita meminta bantuan kepada kita. Tentu saja ini bukan cepat tanggap ya. Jadi bagian C yang merupakan yang paling benar, karena ada upaya untuk betul-betul ingin memperbaiki tanpa diminta dengan cara menawarkan bantuan. Selanjutnya nomor 14. Anda terlambat bangun pagi karena begadang menjaga anak yang sedang sakit, padahal hari ini ada meeting yang sangat penting. Apa yang Anda lakukan? A. Mengatakan bahwa Anda sedang mengalami kemacetan parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja ini salah karena berbohong. B. Menceritakan hal yang sejujurnya kepada atasan dan berjanji akan tiba secepat mungkin. Tentu saja ini ada benarnya. Kemudian C. Tidak ke kantor dengan alasan sakit, juga ini salah ya. Kemudian D. Menawarkan melakukan rapat menggunakan Zoom dan berangkat ke kantor setelah rapat. Nah, tentu saja di sini ada dua agenda yang sangat penting yang tentu saja tidak bisa ditinggalkan. Maka sebagai orang yang berada dalam posisi itu, maka kita berusaha untuk melakukan proses manajerial, di mana jawaban yang paling benar adalah bagian D, yang dimana kita memberikan penawaran ya kepada rapat untuk hanya menggunakan Zoom, dan setelah itu berangkat ke kantor setelah rapat. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D, yang dimana untuk pembahasannya, era saat ini rapat bisa dengan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga tidak ada salahnya untuk menawarkan opsi rapat online ya, apalagi ketika kondisinya sudah seperti ini. Tentu saja soal ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa menawarkan opsi rapat online ketika memang ada kondisi yang mendesak. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Selanjutnya nomor 15. Anda adalah salah satu staf kebersihan perusahaan penyedia jasa alat kantor. Suatu ketika antrian untuk membayar di kasir begitu banyak, sementara hanya satu kasir yang beroperasi karena satu karyawan sedang mengalami sakit. Sebagai seorang karyawan, apa yang akan Anda lakukan untuk membantu kondisi ini? A. Langsung membuka kasir sehingga antrian bisa berhenti menumpuk. B. Memaksa kasir yang sedang sakit untuk segera ke kantor karena pelanggan membludak. C. Melaksanakan tugas membersihkan WC. D. Meminta pelanggan untuk tetap duduk dan hanya berdiri ketika dipanggil. Tentu saja di sini ketika kita mendapatkan suatu kondisi di mana staf kebersihan perusahaan penyedia jasa alat kantor, suatu ketika antrian untuk membayar kasir begitu banyak, sementara hanya satu kasir yang beroperasi karena satu karyawan sedang mengalami sakit. Jadi tentu saja sebagai seorang karyawan, kita berupaya untuk menggantikan satu kasir yang sedang sakit dengan cara menertibkan pelanggan yang sedang membludak agar sekiranya meminta kepada pelanggar untuk bisa tetap duduk tenang dan hanya berdiri ketika dipanggil. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D ya, nomor 4. Tentu saja untuk bagian A kita tentu saja tidak bisa lakukan ini, langsung membuka kasir sehingga antrian bisa menumpuk ya. Kemudian B. Memaksa kasir yang sedang sakit, tentu saja juga salah. Kemudian C. Melaksanakan tugas membersihkan WC, yang tentu saja itu bukan yang langsung menuju mengerjakan tugas kita ya. Meskipun kasir itu bukan tugas kita, tapi secara tidak langsung supaya pelanggannya bisa tertib, maka kita berusaha untuk meminta pelanggan untuk tetap duduk dan hanya berdiri ketika dipanggil, karena hanya satu kasir yang satu kasir yang aktif. Nah, itulah pembahasan mengenai soal-soal P3K. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.